kekuasaan. Pagi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh ada di dalam hadirat. Satu kerinduan kami adalah meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Di pagi hari ini, meskipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tapi tidak ada alasan untuk kami pagi hari ini tidak memuji dan menyembah. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Dan kami percaya jaman kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi di pagi hari ini untuk kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami meninggi dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Engkau hadir, Engkau menyatakan kuasa, mujizat dan kebesaran-Mu Bapa bagi kami, bagi setiap kami Bapa yang rindu, yang haus akan kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah yang kami selenggarakan di pagi hari ini mendatangkan kesukaan bagi-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara yang mengikuti streaming ada di rumah, mari bersama-sama kami di tempat ini memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Karena Dia yang layak ditinggikan dan layak diagungkan, sungguh besar setia.
hadir di tempat ini. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan dan agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau kutinggikan Tuhan. Kutinggikan Engkau. Buat kami Tuhan, Engkau Allah yang siap menolong, memberkati kami di pagi hari ini. Haleluya. Sorak-sorai itu Tuhan kita lebih lagi saudara. Hatiku percaya. Haleluya. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
setiamu tak lebih dari haleluya. Takkan pernah berubah, hatiku percaya walaupun bergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih dari kasih setiamu tak lebih dari kasih setiamu. Haleluya, kita bersorak lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan bersama kita di dalam kita, masih dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Kemuliakan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Segala kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Segala kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Perlindungan dan pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Dia adalah penolong yang setia. Saya yakin dan percaya Dia sanggup menolong kita kemarin, Dia sanggup juga menolong kita hari ini, dan ke depan Dia juga sanggup menolong kita, karena Dia adalah penolong yang sejati. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk menerima dan firman Tuhan. Saat ku berjalan
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, atas kasih karunia rahmat dan anugerah, penyertaan, pelindungan, berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dari hari ke hari sampai hari ini, memungkinkan kami kembali untuk menghadap tata anugerah-Mu, baik jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui streaming pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang terjadi ini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, namun tidak akan membuat kami lemah, tidak membuat kami kendor, tetapi membuat kami tetap Tuhan bergairah dan semangat dengan berbagai macam cara untuk kami dapat menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Tibasnya kami bersama akan menikmati kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, sehingga dengan pimpinan kekuasaan Roh Kudus kami dapat menikmati kehadiran-Mu melalui firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming, semuanya baik, semua sehat. Kita ada karena kemurahan, anugerah, dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah yaitu selain ibadah dan ada disertai dengan perjamuan kudus, maka saya akan menyampaikan firman Allah mengenai arti dan pentingnya perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23
sampai 31. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Luar biasa saudara apabila kita belajar mengenai yaitu arti dan pentingnya perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Saudara, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan itu adalah pengalaman yang menyentuh bukannya tubuh, jiwa, tetapi sampai roh, menyentuh sanubari kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, karena mengandung makna yang begitu mendalam, saudara, yaitu di mana perjamuan kudus ini ya mempersatukan, menyatukan tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala gereja, jemaat Tuhan dengan Tuhan, ya, menjadi satu, mempersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan tadi ada 4 hal yang saya ungkapkan pada saat pagi hari ini dengan secara singkat. Yang pertama, perjamuan kudus adalah merupakan satu peringatan, mengingat kembali, berarti mengingat masa lalu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bahkan mengingat masa lalu, yaitu mulai pada zaman nabi-nabi, ya, zaman hakim-hakim, saudara, di mana telah dinubuatkan mengenai yaitu kematian Yesus Kristus ini. Selanjutnya yang kedua, yaitu perjamuan kudus adalah memberitakan, mengabarkan, menyatakan, memberitahukan, ya, tentang apa? Tentang kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam perjamuan kudus, saudara, kita harus menguji diri kita sendiri. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus? Namanya perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Hidup kita harus yaitu kudus. Apakah masih ada dosa dalam hidup kita? Apakah masih ada kejahatan dalam hidup kita? Ada kepahitan dalam hidup kita? Ada kebencian, kedengkian dalam hidup kita? Kita lihat, kita uji, saudara. Nah, untuk mendapatkan perjamuan kudus dan perjamuan akan jadi berkat bagi kita apabila ada pemberesan, penyelesaian hidup kita terhadap dan sesama. Yang keempat, saudara, mengakui perjamuan kudus kita menerima roti dan anggur, saudara. Mengakui bahwa itu adalah tubuh Tuhan dan darah Tuhan, saudara. Itu 4 hal penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, mengingat apa yang telah Tuhan janjikan, yaitu dalam kehidupan umat manusia.
Yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan ayat 21. Ini yang kita ingat, perjanjian induk, perjanjian antara keturunan perempuan dan keturunan ular, di mana saudaraku kasih, Allah telah berjanji bahwa keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular ini, saudara. Nah, ini menubuatkan, atau yang perlu kita ingat, ini perjanjian induk, ini menubuatkan tentang yaitu Yesus Kristus. Ya, keturunan perempuan adalah Yesus Kristus sang Mesias. Keturunan ular itu adalah kuasa dosa, iblis dan maut. Dan saudara kasih, itu sudah digenapi, di mana Yesus telah mati di bukit Golgota, saudara. Yaitu Yesus mati di bukit Golgota untuk mengalahkan dosa, iblis dan maut. Makanya saudara kasih, Rasul Paulus katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengatmu itu dosa, sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya saudara kasih, yang kedua yang kita ingat, peringatan perjanjian Allah dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28, yaitu peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Dia dibebaskan dan dimerdekakan. Namun saudaraku kasih, apa yang peristiwa yang terjadi pada waktu itu? Saudaraku kasih, di mana Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengambil seekor domba jantan usia 1 tahun yang tidak bercacat, dan domba itu disembelih. Domba itu disembelih, saudara. Darahnya yaitu dioleskan, dibubuhkan pada 2 tiang pintu dan ambang pintu, saudara. Itu yang perlu diingat. Apa saudaraku kasih? Pada malam hari itu malaikat maut datang mengelilingi tanah Mesir yang tidak ada tanda darah dalam kedua tiang pintu dan ambang pintu itu. Maka malaikat maut mencabut nyawa anak sulung. Saudara, ini yang kita ingat. Berarti darah Yesus membuat perlindungan dari maut, dari kematian. Itu darah Yesus. Makanya firman Tuhan katakan segala sesuatu itu disucikan oleh darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan ini tanda yang dikatakan, yang dikerjakan pada, yang perlu kita ingat pada waktu keluarnya bangsa Israel. Disebut juga hari yaitu kemerdekaan. Selanjutnya pintu ditutup. Bangsa pilihan Allah Israel itu, mereka ada di dalam rumah, mereka makan daging domba yang dipanggang dan roti yang tidak beragi. Jadi di luar pintu, di ambang pintu, dua tiang pintu dan ambang pintu ada tanda darah domba, dan dagingnya dimakan dengan roti yang tidak beragi, saudara. Dan dalam ayat dikatakan, ayat 14, hari ini menjadi hari peringatan. Ingat saudara, bahwa tadi saya katakan bahwa perjamuan kudus itu adalah merupakan satu peringatan. Hari ini menjadi hari peringatan bagi kamu. Bahkan rayakan turun temurun. Ini sebagai ketetapan dari Tuhan. Nah saudara, ini yang perlu kita ingat, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Demikian pula kita lihat, kita mengingat kembali apa yang telah dinubuatkan oleh kitab Mazmur pasal 22 ayat 13-18. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 10, yaitu mengenai tentang nubuatan Yesus Kristus. Dia yang menderita, dia dianiaya, bukan karena jahat, bukan karena dosa, saudara, bukan karena mencuri, merampok, korupsi, tetapi karena yaitu menjalankan tugas Bapa di surga, penyelamatan umat manusia di dunia. Justru
dunia menganiaya, menolak dan tidak menerimanya. Itu dinubuatkan saudara dalam Mazmur tadi pasal 22 dan Yesaya pasal 53. Nah, inilah yang perlu kita ingat. Jadi saudaraku kasih, perjamuan kudus hari ini mengingat nubuatan para nabi, mengingat peristiwa umat Allah keluar dari Mesir, mengingat di mana Tuhan membuat perjanjian induk, saudara. Nah, itu yang kita ingat. Dan saudaraku kasih dalam Yesus, apa yang dinubuatkan itu sudah digenapi dalam Injil. Jadi saudara, Injil itu adalah penggenapan nubuatan dari kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab para nabi-nabi digenapi. Ya, dikatakan dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, dikatakan bahwa sudah selesai, sudah genap. Saudara, dalam perjanjian lama itu merupakan satu lambang. Jadi yaitu keturunan ular dan keturunan perempuan itu lambang. Demikian pula yang dilakukan oleh bangsa Israel menyembelih anak domba Allah. Darahnya dioleskan di kedua tiang pintu dan ambang itu lambang. Saudara, nah saudaraku kasih dan saudaraku kasih, sudah genap berarti sudah digenapi. Lambang nubuat, saudara, bila sudah digenapi maka lambang itu tak berguna lagi, tidak akan dipakai lagi, tidak berlaku lagi, saudara. Makanya di dalam kitab Korintus tadi Paulus telah menyatakan seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita ingat, mengingat kembali, saudara, mengingat kembali peristiwa apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama dan sudah digenapi oleh Yesus Kristus, sudah selesai, saudara. Dan kita lihat sekarang dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dikatakan bahwa pada malam perjamuan Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan diberikan kepada murid-muridnya. Makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu dia mengambil cawan. Cawan itu dibagi-bagikan. Dikatakan bahwa cawan ini adalah yaitu darah perjanjian. Ini sebagai perjanjian Allah. Jadi perjanjian yang ada di dalam kejadian perjanjian induk tadi diucapkan lagi, inilah perjanjian, darah perjanjian. Minumlah darah perjanjian untuk menebus dosa, mengampuni dosa. Minumlah kamu, saudara. Jadi ini, saudara pun kasih dalam Yesus Kristus, ya, roti adalah tubuh Yesus, cawan adalah yaitu darah perjanjian. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 55, saudara, firman Allah kata, jika tidak makan daging dan minum, ya, jika tidak minum daging anak manusia dan minum darah anak manusia, kamu tidak akan mempunyai hidup yang kekal. Hidup. Jadi di sini katakan makan daging. Pada waktu kita menerima roti, saudara, perjamuan, dikatakan makan daging. Pada waktu kita mengambil cawan, isi anggur itu adalah darah. Jadi kata mempunyai hidup yang kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak hanya hidup mencari yang sementara, tapi kita hidup mencari yang kekal, saudara. Dan di antara melalui perjamuan kudus ini memberikan pengertian, saudara, memberi pengertian pentingnya kita yaitu ikuti perjamuan supaya kita punya pengertian, mengerti bahwa hidup ini di dunia ini sementara dan sudah ada hidup yang kekal. Bagaimana cara untuk mendapat hidup yang kekal? Banyak orang dia hanya mencari hidup di dunia ini, saudara, tidak memikirkan setelah hidup setelah mati.
Dunia setelah mati ada satu kehidupan yang kekal. Saudara, orang yang tidak memikirkan hidup yang kekal, dia hanya mencari kehidupan di dunia ini, kesenangan dunia. Saudara, dengan berbagai-bagai macam cara, yang penting hidup di dunia ini senang. Ada orang mengatakan demikian, kalau hidup di dunia ini senang, hidup di dunia ini kaya, punya harta, itulah yang namanya surga. Ya, surga dunia, saudara. Tetapi surga yang ada di akhirat sana bukan seperti itu, yaitu melalui kita percaya Yesus, menerima Yesus, melalui ibadah seperti hari ini, kita mendapatkan firman Allah untuk memberikan tuntunan dalam hidup kita, bagaimana untuk kita mendapat hidup yang kekal. Daging dan darah benar-benar makanan dan minuman. Nasi, saudara, yang ada dalam dunia itu makanan untuk tubuh jasmani kita, batasnya sampai kubur. Tetapi firman Allah, roti dari surga ini adalah makanan untuk tubuh, untuk rohani kita, membawa kita, saudara, sampai ke kubur, setelah itu bangkit sampai kepada surga yang mulia. Haleluya. Itu sebabnya terimalah firman Tuhan, terimalah Yesus. Firman Allah itu adalah pribadi daripada Yesus sendiri. Dikatakan daging dan darah benar-benar makanan dan minuman yang membawa kepada kekekalan. Saudara, makan daging dan minum darah Yesus berarti kita menjadi satu. Tadi kan perjamuan itu menyatukan hidup kita dengan Yesus menjadi satu. Firman Tuhan katakan bahwa gereja Tuhan ini adalah tubuh Yesus. Yesus adalah kepala, menjadi satu, saudara. Kalau kita menjadi satu, saudara kasih, apa yang dirasakan Yesus adalah kita rasakan, apa yang dimiliki Yesus adalah kita miliki, apa yang ada dalam Yesus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Yesus juru selamat, Yesus penolong, makanya kita mendapat keselamatan dalam menghadapi kesulitan. Kita mendapatkan pertolongan itu, saudara. Itu sebabnya biarlah kita semakin hari semakin dekat kepada, apalagi masa-masa seperti ini. Halo jemaat yang di rumah, hari ini apakah Anda mengikuti ibadah live streaming, apa nonton TV? Saudara, dari sini saya tidak bisa melihat. Saudara, antara saudara dengan Tuhan yang tahu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dalam masa-masa sulit dan masa sukar seperti ini, bukan kita jauh dari Tuhan, bukan kita lemah, tapi justru saudara kita tetap semangat, saudara, melekat dekat dengan Tuhan. Sehingga apa, dalam ayat tadi dikatakan saudara menyatu dengan Tuhan. Selanjutnya saudara kasih dalam Yesus Kristus, yaitu perjamuan suci, yaitu menguji diri kita. Tadi dalam ayat yang keempat, menguji diri kita tadi sudah saya sampaikan. Dan menguji diri dan mengakui tubuh dan tadi kan menguji pada waktu perjamuan kudus. Apa kita layak menerima perjamuan kudus? Adakah dosa dalam ganjalan, kemarahan, akar pahit dalam hidup kita? Itu harus diselesaikan. Kalau tidak kita akan mendapatkan berkat dari perjamuan kudus ini. Saudara kasih, menguji diri diantaranya mengakui, mengimani, meyakini bahwa ini adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Dalam ayat tadi dikatakan banyak yang sakit, banyak yang lemah, bahkan meninggal. Mengapa? Mereka tidak dapat, pertama menguji diri sendiri, yang kedua tidak mengakui bahwa itu tubuh Yesus dan darah Yesus, bukan lambang. Firman Tuhan katakan tadi pada waktu membagi roti, ini tubuhku. Pada waktu membagi cawan, ini darahku. Jadi ini meyakini, mengakui, menerima dengan sepenuh hati. Sehingga saudara, bagi mereka yang tidak mengakui, mereka ragu-ragu, tidak meyakini, dikatakan perjamuan kudus bukan membawa berkat, tetapi membawa hukuman, lemah, sakit, dan meninggal. Tetapi bagi mereka yang mengakui, meyakini, mengimani, ini tubuh Yesus, ini darah Yesus, dikatakan mereka, saudara, mendapat kekuatan yang baru. Amin, saudara. Yang sakit disembuhkan. Darah Yesus, Yesus mati di bukit Golgota. Ada kuasa yang luar biasa, saudara.
membawa kesembuhan jasmani dan rohani, dan membawa suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, saudara. Makanya saudaraku kasih dan salib di sini yang pertama adalah bukti kasih Allah kepada kita semua. Allah mengasihi kita. Saudara, beberapa minggu yang saya sampaikan, bukti kasih apa? Memberi, berkorban. Yesus telah memberi, Allah telah memberi Yesus Kristus hidupnya. Yesus Kristus memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya. Itu kasih. Kalau saudara mengasihi Tuhan, apa buktinya? Banyak kesempatan untuk ibadah disia-siakan. 1 tahun ini berjalan pandemi. Ada satu gereja sudah 1 tahun juga tidak pernah ibadah, live streaming. Mereka tanya sama pendeta, kapan bisa ke gereja, Pak? Dulu pada waktu gereja masih terbuka, tidak pernah tanya. Lewat gereja noleh. Di tekoni karo pendeta ini, kenapa tidak gereja, repot, sibuk. Sekarang tanya, kapan gereja dibuka? Dakun kasih, kenapa pada waktu dulu disia-siakan? Sekarang ini bagaimana? Halo, jemaat Tuhan. Nah, dakun kasih, makanya mumpung ada kesempatan kita pakai dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Dakun kita masih bersyukur kalau boleh ibadah dengan live streaming hari ini. Firman Tuhan boleh disampaikan. Jadi itu bukti kasih Allah. Mana bukti saudara mengasihi Allah? Kalau mengasihi Allah sudah mengasihi firman-Nya, mengasihi gerejanya, mengasihi pekerjaannya, mengasihi pelayanannya. Amin. Memberi dan berkorban. Saya kasih Damis Kristus. Saya ikuti Daud Simeon ya, apa itu yang mantan dukun itu. Saya kasih salah satunya gini. Kalau orang Kristen setia berdoa bersungguh-sungguh, baca Alkitab, dekat dengan Tuhan, enggak mempan ditenung, enggak mempan disantet. Yang mempan disantet ditenung itu apa? Yaitu wong sing medit. Saya guyu kekal saudara. Medit. Enggak mau memberi kepada Tuhan, enggak mau berkorban kepada medit. Gampang ditenung, gampang disantet, jadi saudara seperti itu. Nah, saudara kasih, dan memang orang kikir tidak masuk surga memangnya saudara kasih. Ya makanya gampang. Nah, saudara kasih itu yang kedua, yang pertama kasih Allah, yang kedua saudara salib Yesus itu adalah penebusan dosa. Firman Tuhan katakan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa, tidak ada pengampunan dosa. Perlu saya sampaikan saudara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa yaitu dalam Alkitab yang diajarkan oleh Martin Luther saudara, sakramen itu ada 2, yaitu baptisan air dan perjamuan kudus. Dan pengampunan dosa tidak bisa dibeli dengan apa-apa, dengan uang dan harta, emas dan perak. Tetapi pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus Kristus yang telah tersalib, darahnya tercurah. Jadi pengampunan dosa itu dengan darah Yesus, di luar itu tidak ada. Jadi sudah dikenapi. Kalau zaman dulu datang kepada Tuhan bawa kambing domba untuk pengampun, disembelih untuk pengampunan dosa. Maaf saudara, ya untuk tumpangan ke sana. Ya. Firman Tuhan dengan jelas tidak bisa. Wong kita itu manusia. Masa binatang yang nebus kita, yang bawa kita masuk surga. Jadi yang bawa masuk kita surga nanti kita lihat saudara. Penebusan itu salib Yesus. Jadi Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Tanpa salib Yesus dosa kita tidak akan ditebus, tidak akan diampuni. Upah dosa adalah maut, maka manusia sudah akan binasa. Makanya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di muka bumi, di kolong langit ini, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada keselamatan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus maka engkau selamat. Barang siapa yang percaya Yesus selamat, tidak percaya mereka dihukum. Itu firman Allah. Itu keyakinan kita tertulis dalam Alkitab. Yang kita ikuti adalah firman Allah, perintah Allah, peraturan Allah, saudara. Selanjutnya saudara kasih, yang ketiga salib. Ini perjamuan suci kan salib saudara. Yaitu saudara, yaitu merupakan jembatan. Jembatan penghubung, jembatan namanya penghubung saudara. Dari tempat satu ke tempat yang lain.
Ya, kalau tidak ada jembatan tidak bisa nyebrang. Beberapa anak ya apa saya lihat di TV saudara, ya, untuk sekolah itu jembatan gantung itu tinggal talinya yang tengah habis dia gandol-gandol saudara. Dia ingin sekolah, ingin seberang, seperti itu usahanya. Saudara tidak usah gandol-gandol, amin. Cukup percaya, terima Yesus sebagai jembatan. Demikian pula sebagai jalan. Jadi saudara kasih dalam Yesus, di dunia jalan jembatan bisa putus, jalan bisa hancur, tetapi jembatan yang Tuhan berikan, bangun melalui salib, jalan yang Tuhan bangun tidak pernah rusak selamanya, amin. Jembatan tidak pernah putus. Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus, amin saudara. Nah inilah arti perjamuan suci dan pentingnya kita mendapatkan penjelasan seperti ini. Jadi dalam kita menerima perjamuan kudus itu ada dua hal yang ada dalam hidup kita. Apa saudara? Dua hal, pikiran hati kita. Yang pertama tertuju kepada salib Yesus. Hanya Yesus, di dalam Yesus, dengan Yesus kita bisa masuk surga, amin. Di dalam Yesus, bersama Yesus, saudara, kita mendapatkan pertolongan, kita mendapat perlindungan, kita mendapatkan damai sejahtera, ketenangan dan ketenteraman. Tidak akan takut. Hari-hari ini banyak orang yang takut dan bingung saudara. Tetapi kita hidup dalam Yesus, ada jaminan di dalam Yesus saudara. Nah ini yang kedua, hati pikiran kita. Yang pertama yaitu dua hal, tertuju kepada salib Yesus. Meskipun orang lain katakan yaitu salib, ada yang mengatakan saya lihat salib takut dan setan, biar. Itu memang orang yang melihat salib Yesus itu setan, memang boloni setan saudara. Boloni setan saudara ya. Tetapi salib itu saudara, bahwa itu tanda kasih Allah, penebusan Allah, jalan yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada kita. Kok katanya setan saudara? Ya kalau setan ya melebu neraka saudara. Nah ini saudara kasih. Yang kedua, pikiran kita tujuan tertuju kepada siapa? Kepada Yerusalem baru. Ada dua hal, salib Yesus yang membawa kepada Yerusalem baru, amin. Yerusalem baru itu adalah yaitu kota yang turun dari surga, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus, amin saudara. Tuhan memberkati kita pada saat hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Perlu saya kasih tahu, ini ada perjamuan kudus bagi saudara yang hadir di tempat ini. Saudara maju ke depan, ambil sendi-sendi dan kembali ke tempat masing-masing dengan cepat ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari cepat untuk maju ke depan, ambil sendiri-sendiri. Yang di atas turun ya. Bersyukur.
Tuhan.